warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi dengan Bu Muji Widayati dalam pembelajaran sejarah Indonesia. Oke, buat kalian edisi spesial ya, Bu Muji ajak kalian traveling ya langsung ke tempatnya. Untuk materi kali ini kita akan membahas tentang akulturasi budaya Islam. Nah, masih ingat ya tentang apa itu akulturasi? Di awal pertemuan semester genap ada materi akulturasi ya. Waktu itu akulturasi budaya Hindu-Buddha ya. Bu Muji ingatkan lagi, untuk akulturasi itu bertemunya dua budaya yang menghasilkan budaya baru tanpa meninggalkan ciri khas dari masing-masing budaya. Nah, kali ini ya kita akan membahas tentang akulturasi budaya Islam. Bu Muji ajak kalian ke masjid yang sangat terkenal sekali di Kota Demak, yaitu Masjid Agung Demak ya. Bisa kalian lihat di belakang ya. Ini tepatnya di alun-alun Kota Demak ya. Mungkin di antara kalian ada yang sudah pernah datang ke sini. Bagi yang belum, bisa melihat Masjid Agung Demak di channel Bu Muji ini. Oke, kita bahas tentang akulturasi budaya Islam. Akulturasi budaya Islam ya, itu kan ada beberapa bidang. Nah, ini yang akan Bu Muji jelaskan itu adalah bidang bangunan. Nah, seperti yang bisa kalian lihat ya, kalau Masjid Agung Demak itu sebagai wujud akulturasi budaya Islam. Kalian lihat atap ya, atap dari Masjid Agung Demak itu atapnya adalah tumpang ya, berundak-undak, ada 3 undaan ya. Ini sama seperti masa ya sebelum masuknya Islam ya, masa praaksara itu juga sudah dikenal punden berundak-undak ya. Nah, ini budaya khas ya, punden berundak-undak masih ada ya, bertemu dengan tempat ibadah masjid ya. Jadi Masjid Agung kuno itu bentuknya seperti ini. Itu nanti kita akan lihat ke dalam tentang bagaimana seni ukir Masjid Agung Demak. Oke, untuk ciri-ciri Masjid Agung kuno yang kedua ya, kalau tadi atapnya itu berundak-undak ya, tumpang 3. Ciri khas yang kedua itu adalah ada menara ya. Di depan masjid ada menara untuk mengumandangkan azan ya. Jadi di masa dulu karena tidak ada speaker yang modern ya, orang-orang dahulu agar azan itu terdengar sampai wilayah yang sangat jauh, maka mereka harus naik menara mengumandangkan azan. Seperti yang ada di belakang Bu Muji ya. Selain itu ya, ciri khas dari Masjid Agung kuno itu juga terdapat beduk ya. Seperti kalian lihat di depan Masjid Agung Demak itu terdapat beduk yang difungsikan sebelum azan itu dikumandangkan beduk dulu sebagai pertanda masuknya waktu sholat gitu ya. Nanti setelah ini kita akan jalan-jalan masuk ke dalam Masjid Agung Demak. Nah, untuk akulturasi budaya Islam ya, bidang seni ukir, bisa kalian lihat di sini ya. Kalau di dalam Masjid Agung kuno, seni ukirnya itu yang diukir adalah biasanya tumbuh-tumbuhan ya, tumbuh-tumbuhan gitu, atau pahatan ayat suci Al-Qur'an. Ya, berbeda di masa Hindu-Buddha. Kalau masa Hindu-Buddha itu kan yang diukir adalah biasanya hewan yang dianggap suci, orang-orang yang dianggap memiliki kedudukan, kepemimpinan, kesaktian. Nah, beda di masa Islam ya, karena masa Islam itu kan tidak boleh mengukir makhluk-makhluk hidup ya. Jadi yang dipahatkan ya, jadi seni ukir itu tetap diterapkan, tetapi yang diukirkan itu adalah seperti tumbuh-tumbuhan gitu ya, atau seperti ini ya,
kalian lihat ya, bisa kalian lihat yang diukirkan ada seperti ayat-ayat suci Al-Qur'an ya. Kemudian kalau di sini itu ada pintu gedek ya. Ini sangat bersejarah sekali ya di masa Sunan Kalijaga saat membangun Masjid Agung Demak ya, dimana ini memiliki arti ya sang naga yang berhasil menangkap petir. Ya, ini pintu gedek ya. Tuh, nanti kita akan masuk ke dalam, kita akan melihat soko tatal dari Masjid Agung Demak ini. Oke, kita berada di dalam Masjid Agung Demak ya, bisa kalian lihat begitu megahnya Masjid Agung Demak ini ya. Terdapat soko tatal ya, ciri khas dari Masjid Agung Demak seperti ini. Ada 4 tiang ya. Soko tatal ini dulunya dibangun oleh Sunan Kalijaga itu dari pecahan-pecahan kayu. Ini bisa menopang masjid sebesar ini ya. Untuk yang aslinya soko tatalnya itu sudah berada di museum ya. Nanti kita bisa jalan-jalan ke Museum Agung Demak ya. Ada 4 tiang ya soko tatal ya. Kemudian kalau kalian amati di lukisan-lukisan atau seni ukir itu ya pasti memperlihatkan ayat-ayat suci Al-Qur'an ya, tumbuhan-tumbuhan gitu. Itu ciri khas dari masjid kuno ya. Oke, setelah ini nanti kita bisa jalan-jalan melihat ke museumnya. Oke, ini ya beduk Masjid Agung Demak ya, bisa kalian lihat ya. Biasanya kalau sudah tiba waktunya sholat ya, di pukulan beduk ini ya, kentongan ya, itu tandanya sudah memasuki ya waktunya sholat dan dikumandangkan azan gitu. Oke anak-anak, untuk ciri-ciri masjid kuno ya tadi sudah Bumi disampaikan. Kalau atapnya itu kan tumpang ya, bersusun ganjil ya, tumpang berunda-unda, semakin ke atas semakin kecil, berbentuk bujur sangkar. Di atapnya juga ada mustakalnya. Berbeda dengan Masjid Agung modern sekarang ini. Kalau Masjid Agung modern sekarang ini kan atapnya berbentuk kubah ya. Kalau Masjid Agung kuno itu atapnya itu mustakal ya, seperti yang di belakang Bu Muji bisa kalian lihat. Kemudian ciri masjid kuno itu juga salah satunya terdapat ya situs kolam ya, wudhu ya. Ini tempat wudhu ya. Jadi kalau ciri Masjid Agung kuno itu ya, dulunya terdapat kolam wudhu di depan ya, di sebelah samping Masjid Agung Demak ya, bisa kalian lihat. Nah, situs kolam wudhu Masjid Agung Demak. Dan tadi ya, ciri khas dari Masjid Agung kuno itu juga depannya terdapat serambi ya, serambi masjid. Itu setelah ini nanti kita akan ke Museum Masjid Agung Demak ya. Ini masjid yang sangat luar biasa sekali ya, tetap mempertahankan bangunan kunonya ya. Ya, tetap ada renovasi sedikit-sedikit ya. Juga di sini terdapat museum untuk mengabadikan ya sejarah Masjid Agung Demak.
berada di depan Museum Masjid Agung Demak ya. Mohon maaf sekali ya, karena di bulan Ramadan ini sedang pandemi sehingga museumnya ditutup ya, belum bisa untuk dikunjungi. Nah, sebagai gantinya Bumuji perlihatkan ya, di depan museum ini terdapat gambar-gambar ya, beberapa peninggalan yang berada di dalam Museum Masjid Agung Demak ya. Ini kalau kalian bisa lihat di sini itu ada gambar Masjid Agung Demak ya, pertama kali didirikan ya, sehingga ini di tahun 1800 Masehi, ini tahun 1962 sudah ada mulai perubahan renovasi ya, ini ya sampai tahun 2000. Nah, di sini juga ada Dampar Kencana ya, kemudian ada Soko Guru ya, terdapat Soko Tatal ya. Soko Tatal ini tadi tiang pendiri Masjid Agung Demak ya. Ini mihrab ya, dibuat tempat imam tadi ya. Ini pintu bledek ya, pintu masuknya Masjid Agung Demak ya. Ini yang didirikan Sunan Kalijaga ya, digambarkan pintu bledek, ada gambar naga, walaupun naga tetapi tersiratkan ya, dikombinasi dengan ukiran-ukiran tumbuhan ya, jadi tidak menyerupai naga makhluk hidup, tidak ya, tetapi di sini tetap ada kombinasi dari tumbuhan-tumbuhan, ukiran tumbuhan-tumbuhan ya. Ini terdapat budaya apa ini, beduk ya, dan kentongannya ada kentongkong ya, ini ya. Ada ini tadi situs kolam wundu ya, dulu dipakai untuk tempat wundu. Ada menara azan ya. Itu beberapa peninggalan Masjid Agung Demak yang terdapat di dalam museum ya. Tapi mohon maaf sekali ya, karena Ramadan ini kan masa pandemi sehingga museumnya belum dapat dikunjungi ya. Mungkin bagi kalian ya yang ingin sekali ya datang ke Masjid Agung Demak, karena Masjid Agung Demak itu kan dekat sekali ya di daerah kita, kalian sewaktu-waktu bisa mampir ke sini, bisa melihat langsung dan mungkin bisa masuk ke Museum Agung Demak ya. Oke, dari depan Museum Agung Demak ya, kalau kalian berjalan lurus ya, kalian akan memasuki area pemakaman ya, para leluhur yang telah berjasa mendirikan Masjid Agung Demak ya. Di sini juga terdapat beberapa makam ya dari kerabat kerajaan Agung Demak ya. Kita doakan yang terbaik buat leluhur kita yang telah berjasa mendirikan Masjid Agung Demak. Nah, kalian bisa amati ya, di dalam kompleks Masjid Agung Demak ini terdapat beberapa makam ya. Salah satunya di depan ini ada makam Kanjeng Pangeran Benowo ya. Di dalam sana ya terdapat makam Raden Pati Unus ya. Di dalam sana, di sini ada tempat haul agung, ruang patah ya. Kita mendekat, mungkin kalian sewaktu-waktu jika ingin mampir ke Masjid Agung Demak bisa lihat ke museumnya juga, bisa memasuki pemakaman juga ya. Di sini terdapat istri Sunan Undung ya, Nyi Ageng Campa ya. Ada beberapa makam di sini. Perlu kalian ketahui juga ya, pejabat-pejabat, tokoh bupati yang telah memimpin Demak ya, jika meninggal itu akan dimakamkan di kompleks pemakaman dalam sini ya. Areanya ada di belakang, sebelah sana nanti, sebelah utara. Ciri khas dari letak Masjid Agung ya,
itu biasanya terletak di dekat alun-alun kota ya. Ini alun-alun kotanya dan Masjid Agung Demak terletak di sana ya. Sekian dari Bu Muji ya. Terima kasih sudah mengikuti video pembelajaran Bu Muji. Jangan lupa ya untuk kalian like dan subscribe Bapak MC Channel ya. Tetap semangat belajar di rumah. Jangan lupa taati protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.